Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Susanto. Saya SKS 21 Stekom Siliwangi. Izinkan saya untuk share screen tentang materi tugas kelompok. Ini adalah poin-poin tugas kelompok kami, mata kuliah komunikasi data dan jaringan, dosen pengampu Pak Rusito. Ini nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adi, Ahmad, Bagus, Adi, Baharudin, Dianaji, Edi Sutrisno, Eko Susanto, saya sendiri, Fatahul Febri Zuhur, Krishna Adi Setiawan, Kun Hasan Edi, Lubabul Nur Rahman, Ovilian, Rifki Aziz, Rizky Fahrudin. Kata pengantar, pengertian, Cisco, untuk diagram bisa saya terangkan melalui Cisco langsung. Nomor 1 adalah router yang menghubungkan ke komputer dan server. IP dari router sendiri adalah 192.168.1.1. Untuk IP dari servernya 192.168.0.10. IP komputernya 192.168.1.2. Default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Untuk itu maka kita coba tes, jalankan run dari komputer ke server, connect apa tidaknya. IP dari server 192.168.0.10. Oke, sukses ya teman-teman semua. Selanjutnya untuk tugas yang nomor 2. Nomor 2 tidak beda dengan yang nomor 1, cuman di nomor 2 ini ada tambahannya suite. Caranya masih sama seperti tadi. IP-nya juga tidak saya ganti agar kita bisa memahami perbedaannya masing-masing antara router, komputer, server, dan ada suite-nya. Langsung aja kita tes ping dari PC ke server. Untuk IP address-nya, default gateway-nya juga masih sama seperti yang tadi, karena memang sengaja saya buat sama. Tes run ke server 192.168.0.10. Nih, sukses juga kan? Oke, berarti percobaan kita yang kedua juga berhasil. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga juga tidak beda dengan yang 1 dan 2. Cuman bedanya di sini kita menggunakan 2 router, satu server dan 1 komputer. Kabelnya di sini saya menggunakan kabel cross. Cross itu yang ini ya, putus-putus. Selanjutnya kita coba tes juga untuk koneksinya. Untuk IP-nya ini IP komputer, ini IP router, ini IP router, ini IP router 2, ini IP router ketiga, ini IP server.
Selanjutnya kita coba ping dari komputer ke server 192.168.0.10. Oke, sukses kan? Kalau dari komputer ke server sukses, pasti dari komputer ke router juga sukses. Bisa kita coba dari komputer ke router yang ketiga. Itu 92.168.0.10. Ya, sukses kan? Selanjutnya kita coba ke nomor yang keempat. Nomor 4 juga tidak jauh beda dengan tadi ya, nomor 1, 2, 3. Yang keempat adalah menggunakan 2 router, ditambah lagi dengan 2 switch, tambah lagi dengan 4 komputer. Untuk IP-nya masing-masing, ini IP dari komputer 3, ini IP komputer 4, IP komputer 5, IP komputer ke-6. Ini switch 2, ini switch ketiga, ini router 4, ini router ke-5. Di sini karena ada 2 router, kita harus mengkonfigurasikan router-router tersebut, yaitu dengan menggunakan RIP. Nah, ini kita dari router 4 harus masukkan networknya router 4 dan juga router kelimanya tadi. Dan sebaliknya router kelima juga harus mengkonfigurasikan juga. Apabila kita tidak mengkonfigurasikan ini, maka tidak akan bisa terkoneksi antara komputer-komputer di sini. Sekarang kita coba koneksinya. Dari komputer 3 kita koneksikan ke komputer ke-5. Ping 192.168.2.2. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping dari komputer 3 ke komputer 6. 192.168.2.3. Oh, tadi ke komputer 5 ya, yang ini ya, maaf. Oke, sukses juga. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke router soal yang ke-5. Itu soal ke-5 ini menggunakan 3 router, 2 switch, 4 komputer. Ini juga sama dengan yang pertama tadi, yang soal sebelumnya yaitu nomor 4. Router-router ini harus tetap kita konfigurasikan untuk bisa mengoneksikan antara komputer-komputer yang ada di bawah ini. Ini saya add dulu IP yang ada di router. Misalkan kita mengisi router yang ke-6, berarti kita harus nge-add router yang ada di IP yang ada di router 7 dan IP yang ada di router ke-8. Kalau kita mau mengisikan yang router 8 juga harus nge-add IP yang ada di router 6 sama router 7.
Oke, selanjutnya kita tes saja komputer ke-7 dengan komputer 9. Komputer 9 IP-nya adalah 192.168.4.2. Oke, sukses ya semuanya. Sekarang kita coba koneksi ke komputer yang ke-10. Komputer 10 IP-nya adalah 192.168.4.3. Oke, connect semua. Yang terakhir menuju ke nomor 6. Nomor 6 di sini kita menggunakan 2 router, ada 10 komputer, 2 switch. Tapi di sini router dengan routernya menggunakan kabel serial, lain dengan yang sebelum-sebelumnya adalah menggunakan kabel cross atau kabel straight. Tapi tetap sama untuk menghubungkan koneksi dari router ke router tetap harus mengkonfigurasikan. Tapi kalau yang ini saya menggunakan konfigurasi yang statik. Saat mengkonfigurasi router yang ke-9, berarti kita harus memasukkan hub dan IP dari router yang 10. Dan sebaliknya, jika kita mengisi RIP, konfigurasi router yang ke-10, kita harus mengisi IP dan hub yang ada di router 9. Dan karena ini dari komputer langsung ke router, maka kita harus mengisikan IP komputer tersebut agar bisa terkoneksi dengan komputer-komputer yang lainnya. Lalu untuk yang IP komputernya sama dengan soal-soal yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tes koneksinya kita tes dari komputer 15 ke komputer 11. Ping IP komputer 11 193.0.20.2. Oke, sukses ya. Selanjutnya kita coba komputer 15 ke komputer 20. Ping 193.0.30.6. Oke, sukses juga. Sekarang satu kali percobaan, yaitu dari komputer 14 ke 16. Komputer yang ada di 16, IP-nya 193.0.30.2. Oke, sukses juga ya semua teman-teman. Berarti antara komputer 15 sampai dengan komputer 20 semua sudah bisa terkoneksi. Jadi semua soal nomor 1 sampai dengan nomor 6
Maka dapat kita simpulkan Cisco adalah peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan area luas atau wide area network. Cisco router menggunakan tabel dan protokol routing yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Cukup sekian, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa membantu semuanya, bisa menambah nilai, terutama pada komunikasi data dan jaringan yang diampu oleh Bapak Rusito. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.